Halo, good morning, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kabar Anda luar biasa dan terima kasih sudah klik video ini. Nah, kita hari ini tidak jalan-jalan dan juga kita tidak membahas soal visa dan paspor, tetapi kita akan membahas seputar jam tangan. Nah, kita tahu teman-teman, jam tangan adalah salah satu aksesoris yang cukup sangat banyak sekali digemari oleh masyarakat, di mana bukan hanya sebagai penunjuk waktu saja, tetapi juga sebagai pelengkap aksesoris di setiap penampilan. Maka tidak heran jika ada beberapa orang yang memiliki jam tangan lebih dari satu, di mana jam tangan itu akan dipakai sesuai dengan penampilan atau setelan dan juga disesuaikan dengan acara apa yang akan dihadiri. Contoh semisal jika dia lagi berolahraga, maka akan bisa memakai jam tangan G-Shock, Suunto, atau Garmin. Namun kalau misalnya memang mau menghadiri pesta, mungkin akan lebih memilih jam tangan seperti Guess atau Alexander Christie yang mungkin ada variasi diamond atau Swarovski-nya. Nah, sebelum teman-teman membeli jam tangan, ada baiknya teman-teman tahu terlebih dahulu jam tangan seperti apa yang akan dibeli, menu apa yang akan ada di dalamnya, dan bagaimana cara penyetelannya. Nah, itu perlu dipahami karena banyak sekali yang saya lihat bahwa banyak konsumen atau banyak teman-teman, mungkin dia ada juga di antara kalian di mana mereka memiliki jam tangan tapi tidak tahu bagaimana fungsinya dan tidak tahu bagaimana cara pengaturannya. Padahal itu cukup sangat sederhana sekali. Nah, di sini kita akan memberitahu apa menu jam tangan itu dan bagaimana penyetelannya. Namun sebelum itu teman-teman, saya mohon sebagai dukungan Anda terhadap channel ini, like, komen, dan subscribe, dan tentunya bagikan kepada teman-teman Anda agar mereka juga tahu seperti yang kamu tahu. Karena cerita Gio semua ada di sini dan pasti akan selalu menginformasikan informasi-informasi yang saya tahu tentunya. Dan kita langsung lanjut aja, cek jam tangannya seperti apa dan menu-menunya seperti apa. Kita langsung ke TKP. Nah, teman-teman, yang di hadapan saya adalah jam tangan chronograph. Chronograph itu adalah jam tangan yang memiliki stopwatch. Nah, jam tangan yang ada di hadapan saya memiliki detik normal di samping indeks angka 9. Yang jarumnya berwarna merah ini adalah detik normalnya, di mana detik ini akan menunjukkan jam tangan ini mati atau hidup. Nah, untuk stopwatchnya terletak detiknya itu adalah yang kecil di bawah, menitnya yang panjang ini, dan ini adalah per jamnya. Jadi saat kita tekan tombol start, maka detik yang di atas itu akan berputar. Jika satu kali putaran full, maka detik ini akan jalan, dan satu kali putaran jarum panjang ini, maka di sini akan jalan satu. Nah, begitu selanjutnya, dan biasanya untuk model seperti ini, stopwatchnya akan berhenti per 1 jam sekali. Semisal kita ingin berhenti, kita tekan tombol yang di atas, maka ini sudah berjalan kurang lebih 20 detik. Nah, jika kita ingin memulai kembali, maka tekan kembali. Maka akan jalan seperti semula. Jika kita ingin mengembalikan ke posisi 0, tekan tombol yang di atas, dan tekan tombol yang di bawah. Maka posisi akan 0 tegak lurus di angka 12. Nah, ini adalah chronograph stopwatch, di mana ini kelebihannya memiliki stopwatch. Oke? Dan biasanya kalau misalnya untuk model-model seperti ini ada juga sih buat cewek, namun jam tangan yang buat cewek ukurannya agak lebih besar juga karena untuk mesinnya itu sudah berbeda. Nah, kita kembali lagi ke model yang lain. Ini juga adalah jam tangan yang chronograph stopwatch, namun dia berbeda. Dia tidak memiliki detik. Nah, detiknya kalau yang ini tadi yang di bawah, ini menitnya, yang panjang, yang ini adalah per jamnya. Nah, kalau ini hanya dilengkapi dengan per menitnya saja. Kita putar, tekan tombol start di atas, maka ini jarumnya akan jalan. Kebetulan jarum stopwatchnya ini adalah jarum atau mesinnya yang sweep, jadi halus. Namun itu tetap bisa kita stop dan lihat detiknya per berapa. Itu adalah acuannya adalah indeks-indeks yang ada di samping ini. Kalau misalnya ini dia berhenti di angka 3 berarti ini adalah sudah berjalan 15 detik. Nah, kalau misalnya kita mau stop seperti biasa, chronograph yang tadi juga sama, tekan tombol yang di atas dan tekan juga tombol yang di bawah, maka itu akan mengembalikan ke posisi 0. Ini adalah chronograph stopwatch. Nah, biasanya kalau misalnya stopwatch chronograph itu memang dikenal atau pasti secara keseluruhan akan memiliki tombol 3 seperti ini. Ini adalah tombol startnya, dan ini adalah tombol stop, dan ini adalah untuk pengaturan tanggalnya. Namun itu tidak selamanya berlaku. Jadi makanya kita harus tahu terlebih dahulu menu dan
menu apa jam tangan yang akan kita beli, apakah itu chronograph atau tidak, itu tetap tergantung dari kebutuhan. Karena kalau misalnya untuk chronograph stopwatch begini, ini bisa menghemat baterai kalau stopwatchnya tidak diaktifkan. Oke, nah kalau misalnya stopwatchnya diaktifkan, maka baterai akan 2 kali lebih cepat dari ketentuan. Nah, kita beralih ke model yang lain. Ini adalah namanya model multifungsi. Walaupun ini memiliki 3 tombol, ini bukan berarti bahwa jam tangan ini adalah chronograph stopwatch. Nah, jam tangan ini spesial, artinya bahwa pengaturan tanggalnya itu dari tombol bottom atas. Oke, dan pengaturan harinya adalah tombol di atas, dan pengaturan tanggal ada yang di bawah. Dan kalau misalnya untuk yang ini adalah GMT 24 jam. Artinya bahwa kalau misalnya ini jarum menunjukkan 24, maka ini menunjukkan malam atau jam 12 malam. Kita contoh seperti ini. Nah, dia kan secara otomatis. Oke. Nah, teman-teman, GMT 24 jam atau AM/PM biasanya itu adalah menunjukkan siang dan malam. Kalau misalnya jarum ini menunjukkan 24, maka secara otomatis ini menunjukkan jam 12 malam. Oke, kalau misalnya dia ada di angka 12, maka dipastikan bahwa ini di jam 12 siang. Nah, bagaimana cara pengaturan jam tangan ini sendiri? Maka hari ini adalah hari Sabtu, kita harus setel di hari Jumat. Oke, dan tanggalnya adalah hari ini, semisal adalah tanggal 14, maka dipastikan kita harus setel jam tangan ini di tanggal 13. Begitulah cara penyetelan jam yang benar. Setelah semua kita setel sesuai dengan yang diinginkan, misalnya hari ini adalah tanggalnya adalah tanggal 13, oke, dan kita akan setel jamnya. Kita tarik full dan kita akan setel. Nah, ini dia. Dari pertukaran tanggal itu biasanya antara jam 3 dan jam 4, dan maksud saya pertukaran hari itu biasanya itu antara jam 3 dan jam 4, dan pertukaran tanggal itu biasa terjadi di jam 12 malam. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa ini sudah berada di jam 12 dan ini adalah jam 12 siang. Maka hari ini sudah malam, maka kita harus setel sampai jamnya menunjukkan jam malam. Makanya terkadang ada beberapa orang yang setel jam tangan dan biasanya itu pertukaran tanggal itu tidak tepat jam 12 malam. Kenapa? Karena cara setel di awal itu sudah salah, sehingga pertukaran tanggal itu bukan di jam 12 malam tetapi di jam 12 siang, karena itu salah setel. Oke. Nah, ini namanya adalah jam tangan multifungsi, di mana dilengkapi dengan hari, tanggal, dan AM/PM atau siang dan malam. Nah, kita kembali ke jam tangan selanjutnya. Nah, jam tangan ini juga adalah jam tangan multifungsi, oke? Namun dia hanya memiliki 1 tombol. Nah, kalau misalnya yang model seperti ini, bagaimana cara penyetelannya? Cara penyetelannya hampir sama, tapi sedikit berbeda. Nah, kalau misalnya untuk setel tanggalnya, kita harus tarik separuh dari knob ini, dan kita pastikan bahwa tanggalnya akan berjalan, dan untuk penyetelan tanggal itu berlawanan dengan arah jarum jam. Oke. Nah, kalau misalnya untuk hari itu harus tarik full seperti ini, dan ini sama seperti pengaturan jam. Namun ini harus agak lama karena untuk harinya harus diputar 24 jam agar harinya itu bisa berubah. Nah, setelah sesuai dengan yang diinginkan, maka tanggal dan hari itu bisa sinkron jika kita buat, misalnya hari ini adalah tanggal 13 dan harinya adalah hari Sabtu, maka jika hari ini adalah tanggal 14, maka kita setel tanggalnya di tanggal 13. Jika hari ini adalah hari Sabtu, maka kita harus setel hari Jumat, hari sebelum hari H. Nah, gitu. Jadi itu biar bisa sinkron antara tanggal dan hari. Nah, teman-teman kan biasanya banyak yang langsung setel saja, itu tidak bisa. Nanti jatuhnya pas tanggal dan harinya itu bisa nggak match. Kalau misalnya jamnya sih pas-pas saja, karena itu tidak ada berhubungan sama sekali. Oke, cukup jauh ya. Yang sabar. Oke, baik. Nah, ini kita sudah berada di hari Jumat,
dan kita lihat tanggal kita, ternyata tanggal kita ikut jalan, maka kita harus setel lagi dari awal. Kita putar berlawanan dengan arah jarum jam. Hari ini adalah tanggal 14, maka kita harus setel tanggal 13. Jangan bosan ya untuk mendengarkan celotehan saya, tapi memang beginilah adanya cara pengaturan jam tangan jika dia multifungsi begini. Oke, maka kita akan setel. Maka jam 12 malam tanggal akan berubah, dan jam 3 subuh hari akan berubah. Oke. Nah, ini adalah jam 12 siang, dan kita akan setel jam sekarang sesuai dengan waktu yang ada. Oke. Nah, ini dia. Maka waktunya kan besok juga pertukaran tanggal dan hari itu akan tetap match. Gitu. Karena untuk jam tangan manual seperti ini, itu kan setelannya itu tanggalnya itu tersetel sama ada yang 30, ada yang 31 kan begitu ya teman-teman ya. Tetapi untuk sudah terprogram tanggalnya itu sampai 31 secara keseluruhan. Jadi makanya kenapa terkadang ada kita harus setel tanggal, terkadang kita tidak usah setel tanggal. Kalau misalnya dia bulan ini sampai tanggal 31, itu bulan depannya kita tidak perlu setel tanggal. Karena kenapa? Jam tangan ini memang sudah terprogram sampai tanggal 31. Oke. Ini namanya adalah multifungsi. Nah, kita beralih ke jam tangan selanjutnya. Ini yang namanya adalah jam tangan die-date. Nah, hari ini adalah hari Sabtu. Ini udah betul Friday, hari Jumat. Hari ini adalah tanggal 14 dan ini tanggal 13. Cukup mudah. Kita tinggal tarik knobnya seperti pengaturan jam pada umumnya. Kita tarik seperti ini dan kita setel jamnya. Pertukaran tanggal itu jam 12 malam, dan pertukaran hari itu di antara jam 3 dan jam 4. Nah, ingat, pagi dan siangnya. Ini adalah jam pagi ya. Pagi dan ini adalah siang, dan kita akan menyesuaikan waktu, dan jam sekarang adalah ini adalah jam normalnya. Maka ini sampai hari-hari berikutnya sampai pergantian bulan, tanggalnya akan pas jika bulan ini sampai tanggal 31. Oke? Kita lanjut. Nah, teman-teman perlu saya informasikan bahwa jam tangan semua yang tadi udah kita review, cara pengaturannya dan apa segala macam, ini semua adalah baterai. Oke? Nah, kalau misalnya teman-teman memiliki jam tangan yang baterai, cara perawatannya adalah sederhana. Pertama, hindari yang namanya dari jatuh. Kedua, kalau misalnya jam tangannya mati, harus diganti tepat waktu. Jangan ditunggu terlalu lama, karena baterai itu bersifat basah. Oke? Itu adalah cara perawatan jam tangan paling sederhana yang terkadang kita lupa. Apalagi kamu, teman-teman yang memiliki jam tangan lebih dari satu, saat jam tangan kamu mati yang satu, dan kamu memakai yang hidup, yang mati itu kamu biarkan begitu saja. Kapan ada waktu baru kamu akan ganti. Ingat, jam tangan kamu akan rusak. Karena saya tidak bisa memastikan bahwa baterai yang kamu ganti itu adalah baterai yang asli. Jika baterai yang asli, itu biasa akan bisa bertahan lama, tetap kering, tapi tetap tidak pernah disarankan kalau misalnya itu, kalau jam tangannya mati, dibiarkan, ya. Kalau misalnya masih seminggu, 2 minggu, 3 minggu, oke, nggak apa-apa. Nah, kita beralih ke jam tangan berikutnya. Nah, teman-teman, ini adalah jam tangan yang cukup sangat klasik sekali. Ini dari brandnya Seiko. Ini penyetelannya tetap sama, sederhana, namun saya hanya ingin menjelaskan sedikit perihal jam tangan ini adalah jam tangan kinetik. Nah, jam tangan kinetik itu adalah jam tangan yang memiliki kapasitor. Namanya adalah kapasitor, di mana kapasitor itu memiliki dapat menyimpan save power dari putaran yang ada di dalam. Jadi kalau di dalam mesinnya itu ada berupa putaran atau pegas. Pegas itu akan berputar-putar saat dipakai, dan hasil dari power putaran itu menyimpan ke kapasitor itu. Makanya kenapa kalau misalnya jam tangan yang kinetik itu akan daya tahan hidup jam tangan itu saat diletakkan atau tidak dipakai itu akan lebih lama dibanding jam tangan automatic. Oke, kalau misalnya kinetik ini ada baterai yang cadangan yang dapat menyimpan power itu, sehingga biasa model kinetik ini bisa bertahan sampai 3 atau 5 hari atau bahkan 1 minggu. Oke? Nah, kita beralih ke jam tangan selanjutnya. Ini adalah jam tangan automatic. Ini adalah kinetik
yang memakai kapasitor atau ada baterai cadangan di dalamnya yang dapat menyimpan power. Dan ini adalah automatic. Kalau misalnya automatic hanya bergerak sesuai dengan saat kita memakai. Jadi aktivitas kita seperti apa dan bagaimana itu juga akan berpengaruh dari save power jam tangan ini sendiri. Cara penyetelannya juga sederhana, hampir sama secara keseluruhan, tarik setengah buat tanggal dan tarik full untuk jam. Nah, jadi apakah teman-teman sudah tahu bagaimana penyetelan jam tangan teman-teman yang ada di rumah? Cukup sangat sederhana sekali. Namun saat penyetelan jam tangannya, jangan lupa untuk menarik knopnya itu harus dengan perasaan, jangan pakai tenaga dalam. Oke, nah cukup sekian aku hari ini temenin kamu dan menginformasikan seputar jam tangan. Jika ada yang kurang jelas dan tidak kata-kata saya tidak menyenangkan Anda, saya mohon maaf. Dan sampai jumpa di vlog selanjutnya.